Tuhan tidak tertarik dengan badai. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tapi dia tertarik dengan setiap pribadi yang terus belajar hidup dewasa dalam Tuhan. Dia mengelilingi kita, dia mengawasi kita, dia menjaga kita. Shalom. Ulangan pasal 32 ayat 8-12. Ketika Yang Maha Tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisahkan anak-anak manusia, Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik pusaka yang ditetapkannya. Didapatinya dia di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya dia. Dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang-goyang sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Ini nyanyian kemenangan Musa. Kita tahu Musa adalah seorang pemimpin, seorang tokoh yang Tuhan utus untuk membebaskan Israel dari penindasan di Mesir. Terjadi dialog Tuhan dengan Musa ketika Musa sedang menggembalakan kawanan domba mertuanya, Jitro. Dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan datang kepada Musa dan Musa tanya Tuhan, siapakah namamu? Kalau orang tanya, Tuhan bilang sama mereka, Ehye, Esyer, Ehye. Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan, nenek moyangmu. Aku Tuhan right now, sekarang. Dan aku juga Tuhan masa depan. Tuhan berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini penetapan yang sangat dahsyat. Dan Musa melakukan tugasnya atas otoritas Tuhan. Dia membawa Israel keluar dari Mesir. Proses pembentukannya luar biasa. Di Mesir 430 tahun. Jadi bangsa budak. Mereka berkeluh kesah. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, ketika dia berkeluh kesah kepada Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tuhan jawab dengan cara dia sendiri. Tuhan tidak jawab dengan cara kita. Dalam Keluaran pasal 3 dia katakan, aku telah mendengar seruan umatku, dan karena itu aku turun membebaskan mereka. Saya tahu tema gereja saudara tahun ini, GPKDI, Restore to Restore. Dipulihkan untuk memulihkan. Dipulihkan dari segala macam bentuk penindasan. Dipulihkan dari kebodohan. Dipulihkan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dipulihkan dari kepahitan. Segala bentuknya mesti dipulihkan. Pulih itu artinya mengembalikan ke posisi awal. Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Tuhan ciptakan manusia dengan rohnya. Tapi karena kebodohan manusia, dia jatuh dalam dosa. Karena dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak buang. Tapi Tuhan cari. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan cari Adam. Adam, di manakah engkau? Kejadian pasal 3. Saudara, Adam itu dibuat dari apa? Menurut Alkitab, dari tanah. Tanah itu banyak.
Nah kalau Adam jatuh, Tuhan kan bisa bikinnya baru. Ketika Adam jatuh, Tuhan tidak buang. Tapi Tuhan cari, dia angkat kembali. Dan puncaknya ialah Kristus itu disalib. Jadi betapa hebatnya manusia itu di tangan Tuhan. Kalau manusia jatuh, orang bisa buang. Yang lain bisa buang. Tapi Tuhan tidak pernah buang. Karena Tuhan itu Allah yang maha kasih. Dia ambil kembali ciptaannya. Dia pulihkan, dia restore. Supaya mereka boleh memulihkan yang lain. Pelajaran penting buat gereja. Nggak ada satu orang pun yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada. Hanya Yesus yang sempurna. Hanya Bapa yang sempurna. Bilang amin. Mungkin orang salah di bidang A. Tapi Anda kan salah di bidang B atau C. Maka sesama biskota dilarang saling mendahului. Gereja modern juga mesti punya prinsip ini. Kalau Anda menyembah Allah, maka Anda juga mesti punya karakter serupa dengan Allah. Sebab sesuatu yang kita sembah, itu juga akan menunjukkan siapa kita. Kalau kamu sembah Tuhan, maka hidupmu akan seperti yang kamu sembah. Itu sebabnya ketika ketemu dengan seorang hamba Tuhan waktu saya perjalanan di Korea, dia bilang begini, coba lihat perbedaan sapi dan babi. Kayaknya dua ekor hewan ini cukup populer menjelang Natal dan Tahun Baru. Babi itu katanya, babi itu kalau hidup orang gak suka. Diusir-usir. Kenapa? Jorok, kotor. Tapi kalau dia udah mati, tidak hanya jemaat yang berkerumun, gembala dan para pekerja pun berkerumun. Karena apa? Babi panggang, saksang, babi kecap. Jadi hidup itu tidak berguna. Mati baru orang datang, itu pun bawa keran bunga yang paling murah di kota itu. Bahkan ada orang yang hidupnya ditolak-tolak. Mati pun ditolak. Ngeri. Tapi dia bilang, lihat sapi. Sapi itu waktu hidup, dia berguna. Tenaganya pakai bajak sawah. Susunya untuk kebutuhan manusia. Kotorannya untuk pupuk. Kulitnya bikin sepatu atau tas. Buntutnya sop buntut. Dan yang hebatnya matanya telur mata sapi. Barangnya punya ayam, tapi sapinya yang top. Dia mau bilang begini, hidup itu berguna. Mati pun tetap berguna. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Wow, berarti mati dan hidup bagi kekristenan sebenarnya levelnya sama. Hidup berdampak, mati itu sebuah kemuliaan. Nah, Tuhan suruh Musa untuk membebaskan umat ini. Umat tidak diberitahu Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi berbagai problem, Tuhan mungkin tidak turun langsung ketemu saudara di kamar tidurmu atau di tempat saudara berdagang atau di restoran yang saudara sedang nikmati makanan. Tapi Tuhan pakai berbagai cara yang kita tidak mengerti. Tuhan pelihara kita, bilang amin. Buktinya apa? Kita masuk 2024. Mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun mengalami berbagai macam problematika yang luar biasa. 40 tahun. Kalau kita lihat peta Alkitab, ya, saya pernah ke Israel, saya sama istri, itu dari Mesir, Kairo, ke perbatasan Israel, naik pesawat 1 jam 20 menit. Naik bis kurang lebih 12 sampai 14 jam. Jalan kaki mungkin bisa 3-4 bulan bagi mungkin pemuda-pemudi. Kalau yang udah lansia-lansia ya bisa lah 6 bulan lah. Ini muter-muter 40 tahun. Supaya apa?
supaya otak budakmu itu diubahkan. Ini restore, ini pemulihan. Supaya kau tidak masuk di tempat baru dengan gaya budak. Masuk dengan gaya hidup yang bagus dan benar. Maka ketika kita masuk 2024, kita jadi umat pemenang. Bilang amin. Kita tinggalkan semua kebodohan kita. Kita tinggalkan masa lalu kita. Kalau kita masuk dengan prinsip yang sama, kebenaran firman Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan Tuhan melakukan restore. Dia memulihkan umat ini. 40 tahun di padang gurun. Semuanya mati kecuali Kaleb dan Yosua. Tuhan tidak bunuh mereka. Tapi karena ketidaktaatan pada kebenaran firman Allah. Menyembah berhala. Hidup dalam kebodohan. Bayangkan berkat Tuhan itu untuk melimpah. Tiang awan waktu siang. Itu melindungi mereka dari panas. Tiang api waktu malam, itu kan PLN tuh. Daging burung puyuh. Turun aja begitu. Mana turun dari sorga, air keluar batu karang. Mereka belum percaya juga betapa dahsyatnya Tuhan memelihara. Tetap mereka keras kepala. Tetap mereka tegar tengkuk. Karena apa? Karena matanya tertuju pada berkat yang kelihatan. Mata kita nggak boleh tertuju pada berkat, tapi pada sumber berkat. Siapa sumbernya? Bilang amin. Jangan lihat berkatnya, tapi lihat siapa sumbernya. Tuhan adalah sumber. Bilang amin. Wow. Kalau orang percaya Tuhan sumber, dia tidak akan memanipulasi apapun untuk dirinya. Kalau orang percaya Tuhan itu sumber, dia nggak akan memasukkan apapun buat hidup mereka. Kalau orang percaya Tuhan itu sumber, maka dia nggak pernah akan siksa untuk mendapatkan keuntungan apapun. Karena dia percaya Tuhan itu sumber. Apakah saudara-saudara juga percaya Tuhan itu sumber? Amin. Dia sumber segala sesuatu. Sumber kehidupan. Dan ketika Musa bawa mereka mau masuk di tanah perjanjian, Tuhan cuma suruh Musa, kamu lihat itu tanah yang kujanjikan. Tuhan izinkan Yosua yang pimpin mereka masuk. Musa nggak boleh masuk. Kenapa kalau Musa masuk? Nanti kamu sombong. Nanti kamu dikira Tuhan. Tapi Musa masuk surga nggak? Masuk. Tahu dari mana? Waktu peristiwa transfigurasi. Yesus bersama dua tokoh, Musa dan Elia di sebelah kiri kanan. Amin. Jadi jangan kejar tanah Kanaan, tapi kejar kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan mau masuk tanah perjanjian itu saja, tapi Anda ingat, kejar kemuliaan Tuhan. Nah, Musa dalam pengertian itulah dia kasih tahu janji Tuhan. Perhatikan Ulangan 32 ayat 8. Ketika yang maha tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisahkan anak-anak manusia, ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Kata Israel di situ adalah Yakub. Nama Yakub itu Israel. Bagaimana caranya? Waktu di kitab Kejadian itu Yakub didatangi oleh malaikat Tuhan. Siapa namamu? Yakub. Yakub artinya penipu, pembohong. Orang Jakarta bilang tukang kibul. Siapa di sini nama Yakub? Ini Yakub modern ya. Yakub artinya penipu. Tapi ketika dia berhubungan dengan Tuhan, dia mengaku siapa dirinya, Tuhan pulihkan dia. Cara Tuhan pulihkan apa? Nama diganti. Tujuannya berubah. Di perjanjian lama, nama menentukan tujuan hidup. Yakub yang tadinya penipu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Sungai Yabok, Tuhan bilang, hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel, sebuah kemuliaan.
Yakub ialah milik pusaka yang ditetapkannya. Jadi ada komunitas yang bagian Tuhan, tapi setiap pribadi itu penetapan Tuhan. Yakub ialah milik pusakanya. Kita milik pusaka Tuhan. Ketika ada orang meninggal dunia, mereka kasih warisan-warisan buat anak cucu, itu sah saja. Tapi dengar hari ini, kita milik pusaka Tuhan. Nah, perhatikan, milik pusaka ini ditemukan di mana? Ayat 10 ini ada 3 janji Tuhan. Katakan 3 janji Tuhan. Lihat, didapatinya dia di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilingi dan diawasinya dia, dijaganya seperti biji matanya. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Ada sejumlah padang gurun yang kita hadapi. 2023 kita udah lewat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2024. Tapi kita sadar padang gurun macam apapun, ketandusan auman padang belantara apapun, Allah berkata, Esyir Ehye, aku adalah aku. Allah tidak pernah berubah. Dikelilinginya, Tuhan mengelilingi kita. Amin. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus kekuatan Allah. Mengelilingi. Saudara tahu mengelilingi? Ada lagunya kan? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dikelilingi, banyak orang dikelilingi ketakutan, dikelilingi kecemasan, dikelilingi oleh problem-problem hidup yang diciptakan sendiri. Tapi anak-anak Tuhan dikelilingi oleh Tuhan. Amin. Wow. Jadi mau takut apa? Orang bilang siapa takut kalau udah dikelilingi Tuhan. Ini janji yang pertama, Tuhan mengelilingi kita. Tuhan ada di mana-mana. Dia omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Saya punya kebiasaan, kalau tengah-tengah malam kira-kira jam 1, jam 2, saya suka keluar dari kamar, datangnya kamar anak-anak. Lalu saya lihat mereka tidur dengan begitu pulas. Saya tumpangi tangan ke atas mereka berdua. Kalau saya di luar kota, biasanya saya telepon sebelum mereka tidur. Mungkin tadi siang saya marahin mereka karena ada kesalahan. Tapi waktu mereka tidur, Anda datang lihat mereka. Wow, betapa indahnya pemandangan ketika mereka tidur dan keluarkan nafas yang segar. Anda hanya cukup menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Itu pekerjaan saya setiap hari kalau saya di rumah dengan mereka. Tuhan mengelilingi. Dia tahu. Yang kedua dia bilang begini, diawasinya kita. Dia mengawasi kita. Sekarang CCTV banyak juga yang bisa direkayasa. Tuhan nggak pakai CCTV. Tapi dia mengawasi kita 24 jam satu hari. Waktu anak saya nomor 2, dia masih SD, itu kami punya rumah pastor itu di sebelahnya itu ada lapangan. Sambil duduk mengerjakan sesuatu di komputer, dia bersepeda dengan teman-temannya, karena banyak pohon-pohon seringkali nggak bisa lihat. Tapi sekalipun saya lagi bekerja, saya terus lihat di mana dia. Kalau nggak ketemu, saya berdiri dan saya mulai, oh ternyata ditutup oleh pohon-pohon. Mengawasi 24 jam. Ada satu ibu yang cerita, dia punya berlian. Berliannya itu beberapa, ya, dan sangat mahal harganya. Lalu dia kasih masuk berliannya di sebuah kotak kecil sebesar gelas air mineral. Dia kasih gemboknya. Kemudian dia kasih masuk di sebuah kotak. Dia kasih gemboknya lagi. Kemudian dia kasih masuk ke lemari pakaian. Dia kasih gemboknya. Udah berapa gemboknya? 3.
Lemarinya dikunci. Sudah berapa gembok? 4. Keluar dari kamar, dia gembok lagi. Sudah berapa? 5. Keluar dari pintu rumah, gembok lagi. Udah berapa? 6. Keluar dari pagar, gembok lagi. Udah berapa? 7. Masa di mobil, dia kunci mobil lagi. Dia siapkan kurang lebih 6 sampai 7 kunci untuk menjaga berliannya. Tapi saya mau kasih tahu kita hari ini, Tuhan gak perlu gembok untuk jaga kita, untuk mengawasi kita. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dia mengawasi kita siang dan malam. Itu janji Tuhan. Yang terakhir dia bilang begini, dan dijaganya sebagai biji matanya sendiri. Wow. Coba kalau orang kelipan, matanya kelipan pasir, apalagi kelipan sendal. Woi. Matanya dijaga. Tuhan jaga kita seperti Anda jaga biji matamu. Ada anggota jemaat bilang, Pak, hamba Tuhan itu biji mata Tuhan. Lah kita ini biji mata siapa? Kita semua biji mata Tuhan. Amin. Coba bilang sama orang sebelah, Anda biji matanya Tuhan. Dia jaga. Orang kalau kelip ada angin kencang, ada debu, apa yang dia lakukan? Nggak ada debu langsung dia bikin begini, nggak ada. Nggak ada debu datang untuk dia begini. Tapi apa? Matanya yang dilindungi. Jadi ini sensitif. Dan Tuhan bilang dia jaga kita sebagai biji matanya sendiri. Bilang amin. Ini janji Tuhan. Janji-janji ini sudah digenapi dalam Kristus. Dia genapi itu mulai dari Bethlehem sampai Golgota. Dia lahir di tempat yang hina. Sebab kalau dia lahir di istana, Anda dan saya tidak bisa masuk. Karena di istana perlu pas pampres, istana perlu izin. Istana itu orang-orang khusus. Dan kita semua belum tentu dapat undangan masuk istana. Tapi karena di tempat yang hina, maka Anda punya akses 24 jam satu hari. Dia mau jadi sama dengan kita. Dia memilih tempat yang hina itu. Supaya orang-orang hina bisa punya akses berjumpa dengan dia. Tapi semua pekerjaannya pekerjaan yang luar biasa. Memulihkan orang-orang yang terikat. Kemanapun Yesus pergi, semua orang dilawat, semua orang dipulihkan, semua orang disembuhkan. Dia nggak menciptakan ketakutan. Yang tidak mau adalah orang-orang yang sombong, para pemimpin-pemimpin agama yang merasa paling hebat. Yang tidak mau adalah orang-orang yang merasa lebih kuat. Tapi semua orang boleh dilawat Tuhan. Bilang amin. Bahkan di kayu salib itu, dia sanggup untuk memulihkan kita. Kita masuk 2024. Ingat janji Tuhan. Dia mengelilingi kita. Dia mengawasi kita. Menjaga kita sebagai biji matanya sendiri. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Wow. Bagaimana cara dia mengelilingi kita? Bagaimana cara dia mengawasi kita? Bagaimana caranya dia jaga kita? Ayat 14 bilang, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan membentuk anak-anaknya jadi dewasa. Bapak Ibu, ya saya sedikit mau jelaskan. Raja Wali itu suka bertelur di tempat yang tinggi. Dia bikin sarangnya dari kayu-kayu yang kuat. Lemnya dari air liurnya sendiri. Kuat. Saya pernah, waktu saya masih kecil, dengan bapak saya, kami pernah tangkap Raja Wali yang tempat tinggi karena pakai itu tali. Telurnya 2. Itu burung Raja Wali. Dia nggak boleh dibawa. Karena bisa diambil sama binatang buas. Ular atau hewan tertentu. Maka dia bikin tempat yang tinggi. Sarang Raja Wali itu beratnya bisa mencapai 100 kilo. Dibuat dari kayu-kayu yang kuat. Dikasih lem. Ya. Nanti di searching aja di Google tuh. Sarang Raja Wali.
besar, udah kayak box anak-anak. Ketika dia bertelur di situ, dia mengerami 2 ekor Raja Wali, jantan dan betina. Tuh Raja Wali bikin sarangnya itu udah selesai, dia bikin kasur. Bikin kasur dari apa? Bulu-bulu dadanya. Dia cabut bulu-bulu dadanya. Cep, cep, cep. Bikin kasurnya di sarang Raja Wali. Begitu anaknya 2 ekor itu lahir, menetas itu telurnya, itu anak Raja Wali tidurnya nyenyak di atas kasur. Enak sekali, tenang. Karena bulu-bulu mereka juga belum bertumbuh. Nikmat betul itu. Ketika waktunya bulu-bulu mereka udah mulai bertumbuh, ayat itu bilang begini, Raja Wali menggoyang bangkitkan. Bahasa barunya, terjemahan baru, Raja Walinya menggoyang-goyang isi sarangnya. Apa yang terjadi? Bulu-bulu yang jadi kasur itu semuanya lenyap. Yang ada itu adalah apa? Ranting-ranting kayu yang kotor dan kasar. Enak nggak di situ? Nggak enak. Anak Raja Wali mulai berteriak, aduh nggak enak. Ini banyak sekali ranting-rantingnya, banyak sekali ini duri-durinya. Lalu ayat itu bilang begini, dia mengembangkan sayapnya, mendukung seekor di punggungnya. Apa yang terjadi? Begitu anak kecil itu, bayi itu naik ke atas punggungnya, Raja Walinya terbang. Anaknya bilang begini, aduh ma, pemandangannya indah sekali. Di mana? Di Taman Cibodas. Begitu enak, di sana tidak hanya ada gereja, tapi ada kuitiau goreng. Enak sekali. Tiba-tiba induk Raja Wali itu dia balikin badan salto. Apa yang terjadi? Anaknya jatuh. Waktu anak jatuh, yang dia lakukan apa? Dia mengepak sayapnya. Inilah cara Raja Wali membentuk anak-anak. Aduh, di bawah banyak batu, Pak. Tiba-tiba datang dari sana jantan. Dia tangkap anaknya itu. Aduh, haleluya. Mungkin karena anak Raja Wali itu orang GPKD, makanya dia bilang haleluya. Dia bawa naik lagi. Saudara, nggak usah lihat saya heran-heran begitu. Ini bukan cerita saya, ini cara hidup Raja Wali. Makanya Raja Wali dipakai untuk memberi contoh bagaimana Tuhan bentuk kita. Jantannya bawa dia naik. Aduh, haleluya. Tiba-tiba jantannya balik badan lagi, anak itu jatuh lagi. Apa yang dia lakukan? Kepak-kepak sayap. Udah mau sentuh tanah, induknya tangkap lagi. Berapa kali itu? 30 kali. Apa tujuannya? Sayapnya sedang dibentuk oleh induknya. Maka sayap-sayap iman kita, karakter kita harus terus dibentuk. Supaya apa? Kuat. Kenapa? Karena kamu akan menghadapi badai. Kamu akan menghadapi badai kehidupan. Problematika yang kau akan hadapi setiap hari. Maka Anda punya sayap yang kuat. Dan itu dilatih oleh Raja Wali. Itulah cara Tuhan melatih kita melalui padang gurun yang hebat. Jadi jangan lihat padang gurun sebagai sebuah malapetaka. Padang gurun adalah proses pembentukan karakter menjadi orang Kristen yang dewasa dalam iman. Bilang amin. Makanya saudara perhatikan Raja Wali, enggak ada badai. Itu dia cuma bertengger di atas pohon. Tenang. Seperti orang nggak berdaya. Kenapa? Nggak ada tantangannya. Tapi begitu ada gelap dan kemungkinan ada badai, itu Raja Wali bilang, gue tunggu nih. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa dia memang Raja Wali. Beda dengan burung pipit. Burung pipit kalau lihat badai datang langsung kabur bersembunyi. Beda dengan ayam potong. Ayam potong itu terbangnya cuma 2 meter, jatuh langsung masuk penggorengan. Dia bernama Kentucky Fried Chicken. Jadi saudara-saudara, Tuhan bentuk kita melalui badai yang luar biasa, amin. Tapi kita sudah terbentuk
oleh Tuhan melalui pemberitaan firman, pengajaran firman, komunitas yang hidup, baca Alkitab, berdoa, membangun komunitas di gereja. Itu cara Tuhan mendidik kita supaya kita tetap kuat dengan firman Allah. Ketika datang badai, Anda sanggup melewati badai itu. Tidak akan kalah. Karena apa? Badai tidak pernah menjadi perhatian Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan badai. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tapi dia tertarik dengan setiap pribadi yang terus belajar hidup dewasa dalam Tuhan. Amin. Wow. Saya percaya problem-problem yang kita hadapi adalah proses pembentukan dari Tuhan. Maka kita akan menjadi semakin dewasa. Padang gurun macam apapun tidak akan membunuh engkau. Karena Tuhan ada di sana. Ketembusan auman padang belantara, Tuhan ada di sana. Dia mengelilingi kita, dia mengawasi kita, dia menjaga kita. Tahun 2024 banyak orang memprediksi macam-macam. Tapi saya kasih tahu satu hal. Allah berkata, aku adalah Ehye Esyerahye. Aku Allah masa lalu yang menyelamatkan nenek moyang. Aku masa sekarang yang ada dengan engkau. Tapi juga I will be present there. Aku ada di sana membawa engkau dalam kemenangan.